Buka Palembang. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis web mengenai implementasi HTML, CSS, dan DOM atau JavaScript DOM dalam pembuatan website pemesanan bahan ajar universitas terbuka berbasis front-end. Tujuan dari tugas ini adalah untuk membangun antarmuka website yang interaktif sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pemesanan dan distribusi bahan ajar SITA Universitas Terbuka. Nah, pada soal ini kita akan membuat 4 halaman website. Yang pertama itu halaman login, kedua dashboard menu utama, ketiga dashboard menu tracking, dan keempat informasi stok bahan ajar. Oke. Kita buka visual studionya. Nah, pada project ini saya membuat struktur folder yang modular agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Di dalam project terdapat beberapa file utama, yaitu index, dashboard, stock, tracking. Dan terdapat folder tambahan itu CSS untuk styling, CS untuk file JavaScript, dan aset atau image untuk aset pendukung lainnya. Nah, untuk data dummy yang digunakan, saya menggunakan file data JS sesuai instruksi tugas. Pemisahan file ini bertujuan agar struktur project menjadi lebih rapi, terorganisir, dan memenuhi aspek modularitas file. Oke, sekarang kita akan membuka projectnya atau websitenya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan halaman login. Pada halaman login terdapat kalimat selamat datang, terus logo, masuk ke input email, input password, button login, terus button lupa password, dan button daftar. Pada bagian ini saya menggunakan HTML semantik seperti form, sini, input, button, dan section. Kemudian untuk tampilan antarmuka saya menggunakan CSS eksternal agar desain lebih konsisten dan mudah dibaca dan dikelola juga intinya. Ini. Oke. Kemudian di halaman ini saya juga menerapkan validasi form menggunakan JavaScript DOM. Ketika pengguna menekan tombol login, sistem akan memeriksa apakah email dan password sesuai dengan data pengguna pada file data JS. Jika data tidak sesuai, maka akan muncul alert atau peringatan email atau password yang Anda masukkan salah atau wajib diisi. Seperti ini. Nah, email atau password Anda salah jika kita salah memasukkan akunnya. Nah, selain itu juga jika input masih kosong, sistem juga akan memberikan validasi agar pengguna mengisi seluruh form terlebih dahulu. Email dan password wajib diisi. Untuk tombol lupa password dan daftar saya menggunakan modal box atau pop-up yang ditampilkan menggunakan manipulasi DOM dan CSS modal. Nah, jika kita klik lupa password, akan muncul seperti ini. Jika kita mengklik daftar, akan muncul pop-up seperti ini. Nama lengkap dan email. Oke. Selanjutnya adalah halaman dashboard.
Kita login terlebih dahulu. Halaman dashboard berfungsi sebagai menu utama aplikasi atau website. Pada halaman ini terdapat beberapa menu navigasi, yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, terdiri dari monitoring progres DO bahan ajar, dan rekap bahan ajar. Dan terakhir, histori transaksi bahan ajar. Saya menggunakan layout sidebar dan card menu agar tampilan lebih modern dan mudah digunakan. Pada dashboard juga terdapat fitur greeting otomatis berdasarkan waktu lokal. Sebagai contoh, ini saat ini di Palembang jam 8.31, yang berarti malam. Di sini akan tampil selamat malam. Jika pagi akan tampil selamat pagi, jika siang akan tampil selamat siang. Fitur ini dibuat menggunakan JavaScript, depth, dan manipulasi DOM. Di sini. Di sini. Oke, selanjutnya adalah halaman tracking pengiriman. Ini adalah tampilannya. Pada halaman ini pengguna dapat memasukkan nomor DO atau delivery order untuk mencari status pengiriman. Misalkan enter atau cari. Nah, kemudian sistem akan menampilkan nama nomor DO, aset trackingnya, nomor DO, nama mahasiswa, status pengiriman, ekspedisinya, jenis ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Untuk meningkatkan interaktivitas website, saya menambahkan progress bar status pengiriman 35%. Statusnya, timeline perjalanan paket, dan pewarnaan status pengiriman. Ini warnaan sesuai dengan progresnya. Jika warnanya full, maka 100% transaksi selesai. Di sini untuk monitoring progress DO, seperti ini. Untuk timeline perjalanan paketnya, contoh, untuk nomor DO 001 atas nama Andi Pranata, ini statusnya dalam pengiriman, progresnya sudah 65%, dan warnanya sudah sampai segini. Untuk DO nomor 02 atas nama Maria Mandriani, status diproses gudang, progresnya 35%. Kemudian terakhir Budi Santoso, untuk nomor DO 03 atas nama Budi Santoso, statusnya selesai diterima dan progres 100%. Yang pasti warnanya akan penuh, full, 2 warna, yang artinya barang sudah diterima dan proses selesai. Data perjalanan pengiriman ditimpulkan secara dinamis menggunakan looping JavaScript. Oke. Dengan fitur ini, website menjadi lebih interaktif dan informatif. Ini.
Selanjutnya adalah halaman informasi bahan ajar. Nah, ini histori transaksi bahan ajar. DU 01 diproses oleh UT Palembang, DU 02 dikirim melalui JNE, dan DU 3 selesai diterima mahasiswa. Ke bahan ajar. Oke, selanjutnya ini informasi stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan data secara dinamis dari variabel data bahan ajar pada file data.js. Data ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi chart di sini. Kemudian ada kotaknya, ada sampul buku, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan stok. Pada bagian ini saya menggunakan manipulasi DOM. Manipulasi DOM, looping data, sini, looping data, dan pembuatan elemen HTML secara dinamis menggunakan JavaScript. Nah, misalkan di sini kita membaca ya, untuk gambar pengantar ilmu komunikasi seperti ini. Kode lokasinya OT MP01. Kode barang ASIP 4301. Nama barangnya pengantar ilmu komunikasi, jenisnya BMP, edisi 2, dan stoknya 548. Selain itu, saya juga membuat fitur tambahan data stok baru di bawahnya. Nah, di sini ketika pengguna mengisi form dan menekan tombol tambah, ini, maka data baru akan langsung muncul pada tabel tanpa perlu merefresh halaman. Fitur ini menunjukkan implementasi JavaScript DOM dalam manipulasi data tabel secara real time. Saya juga menambahkan validasi input, kemudian pencarian data tadi, dan pewarnaan stok berdasarkan jumlah stok. Hijau artinya stok aman, banyak, dan merah artinya stok menipis. Kemudian, oke. Oke, untuk kembali kita klik dashboard dan klik logout untuk keluar dari sistem. Oke, dalam proyek ini HTML digunakan untuk membangun struktur halaman website, CSS digunakan untuk mengatur desain dan tampilan antarmukanya, sedangkan JavaScript digunakan untuk membuat website menjadi interaktif. Beberapa implementasi JavaScript DOM yang saya gunakan antara lain validasi form, manipulasi tabel, event listener, model pop-up, alert, progress bar, dan manipulasi elemen secara dinamis. Selama proses pengerjaan tugas, terdapat beberapa kendala, terutama pada bagian manipulasi DOM dan pengolahan data dinamis menggunakan JavaScript. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan memisahkan file JavaScript berdasarkan fungsinya. Sini, seperti ini. Fungsi logoutnya, fungsi ini input modalnya, yang bagian greeting tadi, dashboard. Nah, jadi diatasi dengan memisahkan file JavaScript berdasarkan fungsi masing-masing halaman serta menggunakan struktur kode yang lebih modular dan terorganisir. Kesimpulan dari tugas praktik ini adalah saya dapat memahami implementasi HTML, CSS, dan JavaScript dalam membangun website front-end yang interaktif. Melalui tugas ini saya juga belajar mengenai validasi form, manipulasi data, struktur project, serta bagaimana membangun antarmuka yang lebih responsif dan user-friendly. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan tutor. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.